Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Kunifa Izah, NIM 2018 017 109. Di sini saya akan menganalisis mengenai analisis fundamental BNGA. BNGA adalah kode saham dari perusahaan CMB Niaga Tbk. Saya akan mengawalinya dengan analisis usaha dengan kuantitatif. Di sini ada data rasio perusahaan. Saya akan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan yang ada dalam satu subsektor dengan BNGA, diantaranya yaitu BRIS adalah kode saham dari Bank BRI Syariah Tbk, BBMD adalah kode saham dari Bank Mestika Dharma Tbk, dan BBYB adalah kode bank dari Bank Neo Commerce Tbk. Data ini saya ambil dari aplikasi RTI Bisnis pada tanggal 28 Oktober 2020. Untuk membandingkan rasio-rasio perusahaan ini, saya menggunakan 5 rasio, yaitu ROE semakin besar semakin baik, DER semakin kecil semakin baik, PER semakin kecil semakin baik, PBVR semakin kecil semakin baik, dan Defined Yield semakin besar semakin baik. Untuk ROE, peringkat pertama diraih oleh BNGA dan peringkat kedua diraih oleh BBMD. Saya akan mengeliminasi untuk BRIS dan BBYB. Kemudian saya akan memperhitungkan BNGA dan BBMD. Di sini ada analisis ranking. Untuk rasio ROE, BNGA mendapatkan peringkat pertama dan BBMD mendapat peringkat kedua. Rasio DER, BNGA mendapat peringkat kedua, BBMD mendapat peringkat pertama. Rasio PER, BNGA mendapat peringkat pertama, BBMD mendapat peringkat kedua. Rasio PBVR, BNGA mendapat peringkat pertama, BBMD mendapat peringkat kedua. Dan untuk Defined Yield, rasio BNGA mendapat peringkat pertama dan BBMD mendapat peringkat kedua. Jumlah peringkat BNGA yaitu 6, jumlah peringkat BBMD yaitu 9. Saya akan menganalisis untuk BNGA. Mengapa memilih BNGA? Yang pertama, terutama pada saat adanya pandemi COVID-19 ini, Bank CMB Niaga Tbk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam berinvestasi melalui aplikasi digital banking Okto Mobile. Yang kedua, tabungan investasi berkala secara bertahap dan teratur tanpa pertimbangan harga pasar. Yang ketiga, kemudahan dan keleluasaan berinvestasi mulai dari 100.000 dan bebas memilih jangka waktu investasi yaitu 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, dan 120 bulan. Yang keempat yaitu bebas memilih berbagai produk investasi yang ada pada PT Bank CMB Niaga Tbk. Di sini ada profil Bank CMB Niaga Tbk. PT Bank CMB Niaga Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utama bergerak pada sektor perbankan. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah. Jaringan kantornya terdiri atas cabang, cabang pembantu, dan kantor pembayaran yang berada di seluruh Indonesia. Perusahaan ini juga bergerak dalam sektor pembiayaan melalui anak perusahaannya, PT CMB Niaga Auto Finance dan PT Kencana Internusa Arta Finance. PT Bank CMB Niaga bukan termasuk BUMN.
karena kepemilikannya CMP Group Holding sebesar 91,48%, lainnya 8,52%. Kemudian perjalanan Bank CMP Niaga Tbk dari tahun ke tahun. CMP Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme dalam bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Di tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dari para pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dalam dunia perbankan modern. Kepemimpinan bank dalam penerapan teknologi terkini semakin dikenal di tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan nasabahnya pelayanan perbankan online. Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 1989. Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka merupakan tonggak bersejarah bagi bank dengan meningkatkan akses pendanaan yang lebih luas. Langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan jaringan bank di seluruh pelosok negeri. Pemerintah Republik Indonesia selama beberapa waktu pernah menjadi pemegang saham mayoritas CMP Niaga saat terjadinya krisis keuangan di akhir tahun 1990-an. Pada bulan November 2002, Commerce Asset Holding Berhad, kini dikenal luas sebagai CMB Group Holding Berhad, mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyehat Perbankan Nasional. Di bulan Agustus 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CMB Group dengan platform Universal Banking. Dalam transaksi terpisah, Hasanah yang merupakan pemilik saham mayoritas CMB Group Holding mengakuisisi kepemilikan mayoritas Lipo Bank pada tanggal 30 September 2005. Seluruh kepemilikan saham ini berpindah tangan menjadi milik CMB Group pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagai bagian dari reorganisasi internal yang sama. Penggabungan ini merupakan merger pertama di Indonesia terkait dengan kebijakan SPP. Pada bulan Mei 2008, nama Bank Niaga berubah menjadi CMP Niaga. Kesepakatan rencana penggabungan CMP Niaga dan Lipo Bank telah ditandatangani pada bulan Juni 2008, yang dilanjutkan dengan permohonan persetujuan rencana penggabungan dari Bank Indonesia dan penerbitan pemberitahuan surat persetujuan penggabungan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bulan Oktober 2008. Lipo Bank secara resmi bergabung ke dalam CMP Niaga pada tanggal 1 November 2008, yang diikuti dengan pengenalan logo baru kepada masyarakat luas. Di sini ada susunan Dewan Direksi, Presiden Komisaris Didi Syafruddin Yahya, Wakil Presiden Komisaris Glenn Muhammad Surya Yusuf, Komisaris Jifri Kauripan, David Ricard Thomas, Sri Widowati, Dato Abdul Rahman Ahmad. Presiden Direkturnya Tigor M. Siahan, Direktur John Simon, Lani Darmawan, Panji Pratama Jajanegara, Francisca Oy, Lee Kai Wong, Ji Meijun, dan Vera Hanjani. Di sini terdapat beberapa penghargaan PT Bank CMP Niaga Tbk
Yang pertama, CMB Niaga meraih penghargaan di Infobank Award pada tahun 2013. Kemudian CMB Niaga memborong 8 penghargaan pada tahun 2013. Kemudian CMB Niaga meraih penghargaan dari The Asian Banker mengenai manajemen risiko kredit yang kuat. Kemudian CMB Niaga meraih penghargaan utama Anugerah Inovasi Indonesia pada tahun 2020. Berita mengenai BNGA pada tahun 2019 naik 11,8%. Semester pertama CMB Niaga raih laba bersih 1,98 triliun. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai analisis dari segi finansialnya. Data ini saya ambil dari RTI Bisnis. Yang pertama, income statement. Saya fokus pada review atau pendapatannya dilihat dari 5 tahun terakhir. Pendapatan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami sedikit penurunan. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan dan turun lagi pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian pada balance sheet-nya saya fokus pada aset. Untuk aset dari tahun ke tahun selalu meningkat. Ini artinya perusahaannya bagus. Akan tetapi jauh lebih bagus jika aset meningkat tetapi debt equity ratio-nya menurun. Dapat disimpulkan bahwa hasil positif BNGA beberapa tahun ini patut dijadikan untuk pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan, baik itu mencari capital gain dari penjualan saham maupun mencari dividen. Demikian analisis fundamental BNGA dari saya. Semoga bermanfaat. Salam.